Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Yuniar dari kelas 15C SMA Banjar Asri Cimaung. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita semua sampai saat ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi anak wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan mendakwahkan tentang tema peran remaja masjid di era digital. Pemuda sering diidentikan dengan usia yang masih muda serta belum memiliki banyak pengalaman. Selain itu, pemuda kerap dinilai memiliki pola pikir yang masih labil dan belum sempurna, serta emosi yang masih sulit terkendali. Namun ternyata disinilah sebenarnya kekuatan dari seorang pemuda, yaitu semangat positif dan juga mimpinya yang besar. Lalu apa sebenarnya peran dan tantangan pemuda Islam di era generasi milenial ini? Peran pemuda sebagai agent of change, sebagai pemuda yang aktif dan kreatif. Pemuda dituntut untuk dapat membawa perubahan kepada kehidupan yang lebih dinamis dan modern. Dengan pengetahuan dan pendidikan yang lebih berkembang dari sebelumnya, khususnya pengetahuan dan pendidikan Islam, para pemuda diharapkan dapat membawa perkembangan yang positif di segala aspek. Pemuda dinilai memiliki kapasitas sebagai roda penggerak utama pembangun masyarakat, sebab pemuda dapat diandalkan sebagai roda penggerak yang bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan baru masyarakat era digital dengan kreativitas dan inovasinya. Tidak bisa dipungkiri akibat peran teknologi semakin lama semakin besar dalam peran sosial. Dalam hal ini sudah seyogianya kepekaan yang berbuah pada kepedulian tersebut sekarang ini juga haruslah dijadikan sebagai landasan dalam mengelola informasi, menstabilkan kekeruhan suasana, juga dari pemberdayaan dalam mengelola alur daripada berkembangnya informasi tersebut. Sehingga terciptalah ruang khusus dalam melahirkan regenerasi pemuda di masa yang akan datang, yang tidak hanya sebagai tunas harapan bangsa, namun kelak akan menjadi seorang pemimpin yang mampu mengedepankan kepentingan umum dan dibangun dari nilai kesetaraan antar semua sesama dan golongan. Dalam hal ini juga harus dibarengi dengan tingkat moralitas yang baik. Para pemuda harus bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga memiliki jiwa moralitas yang tinggi, utamanya dalam bersikap di masyarakat. Konteks moralitas yang tinggi ini pada intinya adalah berbicara mengenai akhlak. Akhlak adalah suatu ukuran harga diri seseorang dalam hidupnya. Karena dengan akhlak yang baik akan menunjukkan kepribadian yang baik, dan kepribadian yang baik implikasinya pada kemuliaan hidup. Muara kemuliaan hidup itulah sesungguhnya adalah karena akhlak yang baik. Siapapun seseorang dan diri manapun asalnya, yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Karena memang berangkat dari moral yang mulia tersebut, itu menunjukkan kualitas dari jiwa dan sumber daya seorang pemuda yang beriman, bertakwa, dan menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai nasionalisme untuk tetap berperan aktif demi kepentingan dan kemajuan bersama. Semoga pemuda sebagai harapan agama dan negara lebih real lagi dalam menghadapi tantangan besar di masa-masa berkembang dan canggihnya teknologi yang merambat ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sekaligus menjadi garda terdepan dalam membangun kestabilan pada semua bidang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf bila tutur katanya tidak mengenakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.